A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinlah kepada Allah Ta'ala dengan seyakin-yakinnya. Yakin dan percaya kepada Allah itu hendaklah hingga sampai kepada tahap tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak berupa dan tidak berbentuk. Adapun maksud tidak berhuruf dan tidak bersuara itu adalah hendaklah perkara yakin kita itu sampai kepada tahap jangan terlihat adanya makhluk. Selagi masih tertilik melihat makhluk, selagi itulah ada huruf dan ada suara. Untuk sampai kepada yakin yang tidak berhuruf dan tidak bersuara itu, hendaklah jangan tertilik adanya makhluk. Selagi kita masih terlihat adanya makhluk, selagi itulah adanya bentuk dan rupa, dan disitulah masih ada huruf dan ada suara. Jangan wujudkan makhluk. Setelah tidak ada wujud makhluk, barulah dikatakan Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak berupa dan tidak berbentuk. Selagi ada wujud makhluk, selagi itulah kita tidak dikatakan bertauhid kepada Allah Ta'ala, karena kita masih wujudkan huruf dan wujudkan suara. Berarti keyakinan kita kepada Allah belum bulat dan belum putus bertauhid kepada Allah. Allah itu meliputi, menyeluruh, sempurna, bijaksana, dan sehingga tiada satu ruang yang tidak ada Allah. Selagi adanya semesta alam ini, selagi itulah adanya Allah. Sebab apa? Sebabnya adalah karena Allah itu meliputi sekalian alam. Meliputinya Allah itu sehingga tidak ada ruang dan tidak tempat yang tidak ada Allah. Allah itu meliputi sekalian alam, artinya Allah ada pada tiap-tiap yang wujud. Yakinlah akan kewujudan Allah pada tiap-tiap ciptaannya dan kejadiannya, sehingga sempurna. Adalah tersembunyi Allah di balik itu semua. Tetapi kenapa kita masih tidak melihatnya? Lihat dan tiliklah alam ini. Sesungguhnya di alam ini tiada lain melainkan hanya Allah jua yang wujud. Alam dan diri kita tidak ada. Yang ada hanyalah kudrat Allah dan wujud Allah. Kita tiada daya upaya melainkan izin Allah. Ungkapan ini amat jelas menggambarkan betapa bergantungnya makhluk kepada Allah Ta'ala. Berfungsinya kita ini adalah atas dasar sifat mengikut ketetapan Allah itu sendiri. Kenyataan ini dikuatkan dengan kalimat tidak bergerak sezarah pun tanpa izin Allah. Jika siapa saja paham akan kata-kata di atas, maka tiada lagi sifat keakuan dan sifat diri kita seperti aku kaya, aku yang kuat, aku berpendidikan tinggi, aku paling alim, aku berpangkat, dan sebagainya. Karena secara logika akal, kita tahu tubuh badan ini diciptakan oleh Allah. Seluruh alam semesta ini diciptakan Allah. Apalagi suara atau akal serta kelakuan diri, semuanya kudrat Allah. Kesimpulan dan akhirnya untuk yakin akan wujudnya Allah, agar kita benar-benar percaya dan tidak lupa Allah walaupun sesaat. Berfungsinya jasad kita ini adalah atas dasar sifat kebergantungan kepada roh. Tanpa roh, jasad itu jadi mayat. Begitu juga alam semesta dan isinya adalah bergantung dan berfungsi disebabkan roh.
Maka siapakah roh itu? Persoalan ini terjawab bila kita merenung ke dalam diri kita sendiri. Roh selalu diambil diketahui apabila kita mati saja. Semasa masih hidup, tiada siapapun yang mau tahu tentang roh. Roh itu adalah rahasia Allah. Karena adanya roh lah, maka jasad bisa bergerak, merasa bahagia, merasa miskin, kaya, senyum, marah, sombong, congkak, merasa berharta, merasa cantik, merasa tinggi, rendah, hitam, merasa putih, merajuk, dan sebagainya. Merasanya kita kepada perkara-perkara di atas adalah dikarenakan adanya roh. Untuk itu, barang siapa yang menginginkan untuk mengesahkan Allah atau hendak bertauhid kepada Allah, sebelum bertauhid kepada Allah, hendaklah terlebih dahulu mengenal roh. Tanpa mengenal roh, kita tidak akan dapat bertauhid kepada Allah Ta'ala. Allah telah berfirman, "Aku jadikan makhluk dan apa-apa yang kamu perbuat." Yakinlah kita pada hari ini bahwa apa-apa yang kita perbuat itu sesungguhnya telah ada di Lauhul Mahfuz sebelumnya. Allah jahirkan dan perlihatkan sifatnya melalui perbuatan roh. Barang siapa menginginkan untuk melihat Allah, maka lihatlah kepada perbuatan roh. Perbuatan roh pula dijahirkan, diperlihatkan, dan dipertontonkan pula melalui jasad kita. Oleh karena itu, barang siapa menginginkan untuk melihat roh, maka lihatlah perbuatan kita. Terlihat perbuatan kita, maka terlihatlah roh. Apabila terlihat roh, maka terpandanglah Allah Ta'ala. Terlihat seperti tubuh kita yang berbuat, namun pada hakikatnya rohlah yang berbuat. Agar lebih tinggi lagi martabat ma'rifat kita, kita tidak lagi boleh dudukan kepada roh yang berbuat, melainkan Allah lah yang berbuat. Bukan roh yang berbuat, tetapi Allah lah yang berbuat segala gerak perbuatan. Bertauhidlah kita pada hari ini bahwa segala af'al dan apa-apa yang diperbuat oleh sekalian makhluk itu adalah penzahiran Allah. Apabila terlihat perbuatan makhluk, hendaklah terpandang Allah. Itulah dikatakan tauhid kepada Allah, tauhidul af'al. Mulai hari ini, marilah kita bertauhid kepada Allah dengan mengaku bahwa segala af'al yang makhluk lakukan itu adalah semata-mata untuk memperlihatkan Allah di balik itu semua. Marilah kita melihat Allah melalui perbuatan makhluk. Allah jahirkan dirinya melalui af'al kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat buat kita semua, lebih memahami, mengenal Allah dalam ilmu ma'rifat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.